Halo teman-teman yang luar biasa ya. Kali ini kita berbicara soal perceraian ya. Perceraian pasangan suami istri dan dampaknya kepada seorang anak. Jadi kemarin dokter mendapatkan pasien di mana seorang anak itu mengalami yang namanya masalah mental. Dia menjadi orang yang minder, tidak percaya diri ya, dan dia merasa ketakutan. Dan perceraian kedua orang tuanya itu terjadi di 2 tahun terakhir ya. Dan dia harus masuk sekolah setingkat SMA, tetapi setiap dia masuk sekolah dia akan mengalami yang namanya rasa khawatir, rasa takut, dan itu bisa dilihat dari sikap anak tersebut ya. Dalam hal ini anak perempuan yang dokter temui ya. Nah, teman-teman, dari kasus ini kita belajar ya. Kalau memang perceraian itu harus terjadi dan bagaimana solusinya agar dampak negatifnya tidak terjadi pada anak. Sebenarnya kalau anak-anak itu ditanya tentang perceraian, pasti di mindsetnya adalah hal negatif di mana dia harus memilih pilihan antara ikut ayah atau ikut ibu. Nah, ini pilihan yang sulit karena biasanya anak itu tetap mengidolakan baik bapaknya maupun ibunya. Tetapi kalau memang perceraian itu sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, teman-teman bisa mencari solusi supaya masalah negatif itu tidak terjadi. Misalnya gini, teman-teman biasanya kalau sudah bercerai itu biasanya walaupun bercerai tetapi pertengkaran sering terjadi. Nah, pertengkaran ini harusnya tidak diperlihatkan di depan anak atau minimal disembunyikan. Walaupun pertengkarannya lewat media sosial, sedapat mungkin dihindari ya. Pertama, ini untuk menjaga perasaan si anak. Karena kalau orang tuanya bertengkar, si anak itu terutama yang paling sedih karena dia nggak mungkin bisa memilih antara ayah dan ibunya. Yang kedua, sering sekali yang namanya perceraian itu adalah ketika anaknya ada di pihak ibu, biasanya ibunya menjelekkan bapaknya. Begitu juga sebaliknya, ketika hak walinya jatuh di tangan bapak, biasanya si bapak sering sekali menjelekkan si ibu. Ingat, yang kita jelekkan itu adalah darah daging kita sendiri. Misalnya ketika dia menjelekkan bapaknya, ya terus terang bapaknya itu kan adalah bapak kandung. Begitu juga dengan ibunya. Sehingga teman-teman sedapat mungkin untuk tidak menjelekkan pasangannya di depan anak. Kalau perlu, walaupun sudah bercerai, pujilah pasangan kita yang mantan pasangan kita di dalam hidupnya. Ya misalnya kita ibunya ya, itu puji aja bapaknya, oh bapaknya baik banget, ya perhatian sekali gitu ya. Ya itu untuk apa? Untuk demi anak-anak, bukan untuk egosentris masing-masing orang tuanya ya. Yang ketiga, si anak itu harus diberi pengertian tentang perceraian itu bukan sesuatu yang harus dipilih. Jadi kalau sementara ini mereka disuruh kayak memilih antara memilih bapak dan ibu, maka kedua orang tuanya ini baik bapak dan ibu bisa memberikan pengertian yang baik kepada anak. Misalnya anaknya itu supaya bisa bertemu ya, bisa misalnya kalau dia walaupun berpisah, di mana anak masih bisa bertemu dengan bapaknya secara bebas ataupun ketemu ibunya secara bebas. Jadi jangan dibatasi seolah-olah perceraian itu tidak pernah terjadi. Karena kalau mereka disuruh memilih apalagi dibatasi untuk tidak melihat, memang pemikiran anak itu akan benar bahwa perceraian ini akan membuat dia harus memilih. Sehingga kalau teman-teman misalnya memberikan kebebasan, baik ketemu ayahnya maupun ketemu ibunya, maka perceraian itu seolah-olah tidak terjadi. Oke, keempat adalah yang terakhir kebebasan ya. Jadi kalau misalnya si anak misalnya dalam hal ini libur atau kangen dengan bapaknya, ya nggak apa-apa, ketemukan aja dengan bapaknya. Begitu juga dengan kalau perwalian jatuh di bapak, ingin ketemu ibunya, biarkan dia ketemu ibunya. Seolah-olah memang
perceraian itu bukan sesuatu di mana dia harus memilih. Tujuan kita semua ini adalah mengurangi dampak negatif pada anak, supaya anak itu ketika dia bergaul kepada teman-temannya, dia bukan lagi korban ya. Karena apa gini? Sering sekali anak itu akan membandingkan dengan temannya. Jadi ketika dia ketemu temannya orang tuanya masih utuh, ya ketika dia ketemu salah satu aja harus ketemu ibunya, nggak bisa ketemu ayahnya, atau hanya boleh ketemu ayahnya tapi tidak bisa ketemu ibunya, dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak sempurna seperti orang lain. Oke, jadi teman-teman yang memiliki anak korban daripada perceraian, tentu belum ada kata terlambat berembuk dengan pasangan hidup kita, mantan pasangan hidup kita, untuk mencari solusi agar anak menjadi anak yang luar biasa, anak yang baik tentunya ya, anak dengan percaya diri yang tinggi. Oke, tetap semangat.